Kami hari ini duduk ini seperti di Kementerian SDM merasa Menteri Investasi begitu. Yang saya hormati Pak Prof. Erani Yustika sebagai Sekretaris Satgas Hilirisasi, Pak Wamen yang saya hormati SDM, Pak Sekjen SDM dan seluruh pejabat Eselon 1, Dirjen, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, staf ahli di Kementerian SDM dan teman-teman Danantara yang saya mohon maaf tidak sebut satu persatu. Saya pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya sehingga pada hari ini kita bisa menyelesaikan satu etape proses perjalanan dalam menerjemahkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden yang di dalam Asta Cita. Salah satu di dalamnya itu adalah tentang hilirisasi. Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun 2025 kementerian di kabinet yang baru sudah mulai ada kelembagaan yang namanya Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Kemudian dalam penerjemahan untuk implementasi dibentuk satuan tugas namanya Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Kebetulan menterinya Pak Rosan menyangkut Kementerian Investasi Hilirisasi dan untuk Satgas Ketahanan Energinya Pak Rosan juga masuk sebagai Satgas. Namun kami yang diberikan amanah bersama-sama untuk memimpin Satgas tersebut. Dalam kaitannya dengan itu, beberapa kali kita sudah melakukan ratas dengan Bapak Presiden, sudah melalui kajian mendalam dalam berbagai aspek, sehingga ada satu konsensus kesepakatan dan ini menindaklanjuti hasil ratas bahwa begitu selesai kajian yang dilakukan oleh Satgas, ini kita akan menyerahkan untuk dieksekusi di sebagian oleh atau semuanya di Danantara. Bapak Ibu semua perlu kami laporkan menyampaikan bahwa agenda hilirisasi sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam keputusan Presiden, kami sudah ada sekitar 18 proyek yang sudah siap pra-FS-nya Pak Kepala Danantara dengan total investasi sebesar 38,63 miliar US dollar atau setara dengan 618,3 triliun rupiah. Ini di luar ekosistem baterai mobil khusus yang kita akan bangun sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam ratas. Yang berikut kami juga melaporkan bahwa dari 18 proyek tersebut 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batubara, 2 proyek tentang transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, serta 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Kami dalam berbagai kajian pra-FS ini sudah melewati sebuah proses-proses panjang. Dari diskusi, kajian mendalam, antar tim, melibatkan akademisi, melibatkan pemangku kepentingan lain, pengusahanya kita undang, teknologinya kita undang. Jadi ini sudah lewat dan kita turun ke lapangan, Pak Kepala Danantara. Jadi tim Satgas kita turun ke lapangan. Jadi memang ini belum sempurna, namanya saja pra-FS. Sudah barang tentu untuk penyempurnaannya ini kita serahkan kepada Danantara, karena Danantara yang punya uang untuk melakukan penyempurnaan, karena kita uangnya setengah-setengah. Karena uangnya setengah-setengah jadi penyelesaiannya juga tidak utuh. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Danantara di bawah pimpinan Pak Rosan akan semakin paten dan semakin bagus untuk mengeksekusi ini. Kaitannya dengan 618 triliun rupiah, ini penciptaan lapangan pekerjaannya, potensinya kurang lebih sekitar hampir 300.000 lapangan pekerjaan yang bisa kita ciptakan. Dan ini sebagian sudah bisa kita eksekusi di bulan-bulan atau di tahun-tahun ini. Karena ini merupakan amanah Bapak Presiden. Ke depan Satgas akan terus berkoordinasi secara intens dengan Danantara termasuk terkait dengan penentuan skema pembiayaan dan skala prioritas dari proyek.
penentuan model bisnis dan pelaku usaha, pelaksanaan proyek, penetapan lokasi dan persiapan pelaksanaan groundbreaking, maupun penyelesaian kendala proyek termasuk terkait perizinan lahan dan mitigasi sosial lingkungan. Jadi begitu kita serahkan pra-FS, silakan teman-teman Danantara untuk melakukan kajian. Nanti tim kami Pak Rosan akan kami sama-sama juga dengan Danantara untuk sama-sama untuk kalau informasi apa yang belum, apa segala macam kita kasih. Begitu clear izinnya nanti kita akan bantu. Jadi Satgas akan membantu semua prosesnya. Dengan kata lain adalah teman-teman Danantara yang bisa melihat visibility bisnisnya dan sistem pembiayaan dan kemudian partner-partnernya. Kalau itu 100% dilakukan oleh Danantara itu akan jauh lebih baik. Tapi kalau tidak, itu juga bisa ada partner dan kita juga dari Satgas sudah ada beberapa sinkronisasi data yang bisa kita sampaikan tentang partner. Jadi intinya adalah kita bisa melakukan percepatan bersama-sama. Izin-izinnya pun sudah kita sebagian sudah kita lakukan. Jadi ini insya Allah akan semakin lebih baik. Nah Bapak Ibu semua, kalau ini mampu kita implementasikan, maka ini adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ini adalah salah satu sumber pendapatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan ini akan meningkatkan competitiveness kita. Jadi harapan saya dengan penyerahan pra-FS ini tidak lama lagi dan bisa kita melakukan proses-proses tindakan. Nah, memang yang paling besar Pak Rosan ini yang paling banyak ini adalah di sektor mineral batubara. Ini paling banyak. Mineral batubara dan oil and gas. Saya melaporkan, menyampaikan di forum ini bahwa tim kita untuk refinery yang kita mau bangun sekitar 1 juta barel, itu tim kita dari Angola sudah balik dengan dari Amerika. Yang dibawa itu timnya dari SKK Migas, kemudian dari Pertamina, dari Lemigas, dari Dirjen Migas, mana PLT Dirjen Migas. Ini ketuanya siapa yang kemarin pergi? Mana Pak Laudenya? Tidak hadir ya. Itu sudah ada dan kami akan diskusikan nanti. Termasuk dalamnya adalah kita akan membangun storage crude untuk ketahanan energi kita selama 21 hari. Dengan sinergi antara Satgas dan Danantara, maka insya Allah proyek yang hari ini masih menjadi rencana, insya Allah akan menjadi realita. Dan yang ditunggu oleh publik, ini yang ditunggu oleh masyarakat. Dan kalau ini mampu kita jalankan, maka yakinlah negara kita ke depan akan semakin kokoh. Dan kita tahu bersama bahwa untuk mewujudkan hilirisasi ini tantangannya besar. Tarik menarik antara teknologi ini. Bahkan kita jangan sampai menari di gendang orang yang ingin ada upaya-upaya untuk mencoba untuk mengganggu proses-proses inilah. Dan saya sudah punya penciuman di luar seperti itu. Mereka pingin negara kita ini ya ekspor bahan mentah saja itu. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ada kesadaran bersama untuk bisa kita lakukan dengan baik. Saya pikir itu beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dan inilah tonggak baru. Ini yang dulu pernah Pak JK dan almarhum Pak Faisal Basri pernah mengatakan bahwa hilirisasi itu konon cerita manfaatnya yang paling banyak diterima itu bukan dari dalam negeri tapi di luar negeri. Dari luar negeri karena memang pembiayaannya hampir semua dari luar negeri. Sehingga DHE-nya sebagian kita keluar bayar pokok tambah bunga. Tapi kalau kemudian dana antara sudah menginjeks, sudah membiayai ini, maka total manfaat dan nilai tambahnya insya Allah akan ada dalam negeri karena tidak ada lagi dana transfer DHE kita yang kita keluarkan. Terkecuali kita ya. Jadi ini sebagai jawaban dari masukan berbagai kalangan tokoh-tokoh bangsa, tokoh akademisi bahwa selama ini betul hilirisasi itu tumbuh tapi sebagian manfaatnya diterima di luar. Kenapa di luar? Karena teknologinya kita pakai dari luar,
pembiayaan perbankannya pun dari luar. Tapi dengan dana antara masuk, maka insya Allah pembiayaannya dari dalam, teknologinya dari luar, kita jadikan mereka EPC dan bisa kita kolaborasi. Sehingga manfaat total nilai tambahnya itu semua berputar dalam negeri dan itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang layak, bukan lagi upah, mohon maaf, bukan lagi upah UMR, dan ini sebagai instrumen penetrasi dalam rangka memberikan keadilan dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Sekali lagi demikian, terima kasih. Saya ucapkan selamat bekerja. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan untuk mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.